Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua, anggota kelas mata kuliah Cyber Security Management. Terima kasih hadir tepat waktu untuk hari ini ya, hari Senin, tanggal 12 Februari 2024. Saya minta maaf tadi dari schedule setengah jam karena memang lagi padat banget. Kebetulan saya lagi di Bengkulu dan memang lagi banyak aktivitas kegiatan yang harus saya selesaikan di usaha saya. Jadi saya tadi sempat telat ya, mohon maaf. Oke, rekan-rekan semua, coba saya izin review di minggu lalu, rekan-rekan semua. Di pertemuan pertama kemarin, saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua di anggota kelas mata kuliah Cyber Security Management, Prodi Digital ya. Jadi saya minta semua anggota kelas untuk membuat tugas 4 soal terkait apa itu cyber security, kemudian yang kedua seberapa penting dan mengapa penting untuk mempelajari mata kuliah cyber security. Yang ketiga, contoh beberapa kejahatan cyber security yang pernah terjadi di Indonesia. Keempat, lembaga-lembaga yang menangani kejahatan cyber di Indonesia. Kemudian sudah diupload di Akademia, ada 1 orang yang belum mengupload tugasnya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Kemudian untuk di hari ini kita berikan kesempatan per orang maksimal 10 menit ya. Maksimal 10 menit kepada Muhammad Amin Sobri, pertanyaan 1 dan 2. Kemudian pertanyaan ketiga dan 4 silakan dilanjutkan dijawab oleh Yolanda Putri Zedika ya. Nah, ini list tugas yang sudah disubmit oleh rekan-rekan semua. Terima kasih yang sudah mensubmit tugas ini dengan tepat waktu. Kemudian tinggal Fahrul Dwi Putra ya yang belum mensubmit tugasnya seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya persilakan kepada Amin Sobri dan Yolanda untuk present ya. Amin Sobri sudah join di kelas? Sudah ada? Yolanda sudah ada? Sudah, Pak. Boleh. Yolanda dulu boleh, silakan. Kepada Yolanda kami persilakan ya. Langsung share screen ya, Pak. Boleh, boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan cyber yang terjadi di Indonesia. Kejahatan cyber yang telah terjadi di Indonesia eh, ini tentu pernah terjadi di Indonesia dan merupakan kasus pencurian data pribadi yang melibatkan persentase yang berbasis data dari suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Contohnya yang terjadi pada 2020 lalu, yaitu dalam kasus tersebut sejumlah besar data pribadi masyarakat di Indonesia termasuk Yola, nomor. Yola, mohon maaf, ini kayaknya untuk PowerPoint-nya tidak terlihat oleh kita semua. Oh, iya ya, Pak. Boleh coba dicek kembali, kayaknya stuck gitu ya, muter-muter dia. Sekarang masih. Masih kelihatannya. Yang lain ada kelihatan? Stuck juga, Pak. Stuck juga. Nah, coba dicoba kembali atau mau di-share ke Share grup aja, Pak. boleh Gimana? share di grup nanti saya bantu atau Nela kayaknya pakai komputer, Pak Umar pakai laptop, Amin Sobri juga pakai laptop silakan Ya, di-share ke grup sebentar, aja. Pak. Boleh, boleh.
Atau Amin Atau Sobri? Amin Sobri udah duluan, Pak? Boleh, silakan Amin. Nomor satu, nomor dua sesuai urutannya, silakan. Ya, Pak. Bentar Pak ya. Amin, suaranya Min. Silakan Amin dipercepat. Baik, saya mulai. Ya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di full screen kan? Biar terlihat. Ya, Pak. Ya, silakan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Cyber security manajemen keamanan cyber adalah upaya terstruktur untuk melindungi sistem, jaringan, perangkat, dan data dari berbagai serangan digital. Hal ini meliputi pengembangan kerangka kerja keamanan yang kuat, pemantauan terus-menerus, pelaporan, serta penggunaan berbagai teknologi keamanan seperti firewall, perangkat lunak, antivirus, program deteksi malware, encrypts, dan kontrol akses jaringan. Manajemen keamanan cyber juga melibatkan penilaian risiko keamanan, pembuatan strategi keamanan komprehensif, dan penerapan teknik keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi yang kuat. Selanjutnya, itu saya akan menjelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari mata kuliah Cyber Security Management. Itu penting untuk mempelajari mata kuliah Cyber Security Management karena hal itu akan memberikan pemahaman dalam tentang bagaimana melindungi sistem jaringan dan data dari serangan digital. Dengan memahami konsep keamanan cyber, akan dapat menjadi kerahasiaan integritas dan ketersediaan data yang merupakan aspek penting dalam lingkungan digital. Mata kuliahnya juga akan membekali dengan pengetahuan tentang manajemen risiko, teknologi, keamanan, kriptografi, dan strategi keamanan komprehensif. Dengan semakin meningkatnya ancaman cyber, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip cyber security menjadi keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, bisnis, dan pemerintahan. Baik, cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Amin Sobri untuk penjelasan dan jawaban untuk tugas pertama ya. Silakan untuk dilanjut, Yolanda sudah siap? Minta tolong Amin di share screen. Tadi Yola share ke Amin PPT-nya. Sudah share di mana? Tadi Yola Japri Amin, Pak. Boleh, silakan, silakan. Oke, bentar Yol ya, lagi loading. Kirim ke grup aja biar cepet yang mana yang bisa loading. Siapa tahu kami saya di Bengkulu lebih cepat internetnya. Udah Yola, udah dikirim?
Oke, sudah Yola. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dimulai oleh Amin Sobri tadi. Berikutnya adalah kejahatan cyber yang pernah terjadi di Indonesia. Kejahatan cyber yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia pernah terjadi kejahatan cyber pada tahun 2020, yaitu perusahaan kasus pencurian data pribadi yang melibatkan presentasi berbasis data dari suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang terjadi pada 2020, yaitu sejumlah besar data pribadi masyarakat di Indonesia, termasuk nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan informasi sensitif lainnya telah diretas dan dicuri dari berbagai data. Data tersebut kemudian diperjualbelikan di pasar gelap online dan digunakan untuk tujuan kriminal, pencurian identitas, dan penipuan serangan. Kemudian menangani kasus cyber di Indonesia, menurut saya secara keseluruhan lembaga-lembaga yang menangani kejahatan cyber di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran, koordinasi, dan kapasitas dalam menghadapi ancaman keamanan cyber. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan seperti kekurangan daya sumber manusia yang terlatih, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan kompleksitas serangan cyber yang terus berkembang. Lembaga yang menangani kejahatan cyber di Indonesia secara efektif, mereka telah mengatasi tantangan ini. Badan Cyber dan Sandi Negara, yaitu BSSN, didirikan sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman keamanan cyber yang telah terjadi di Indonesia. Dan menurut saya, penanganan kasus saat ini sudah mulai cukup baik. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Amin Sobri tadi dan rekan kita Yolanda yang sudah coba menjelaskan dan menjawab pertanyaan 1 dan keempat ya. Ini masih sederhana, masih perkenalan bagaimana tindak kejahatan cyber yang memang sangat merugikan baik itu pemerintah ataupun instansi bisnis, government ya, dan lain-lain sebagainya, mungkin bisa menjawab mengapa kita penting untuk belajar dan diskusi mengenai cyber security. Saya coba izin melanjutkan rekan-rekan semua untuk di kelas di hari ini. Jadi untuk di hari ini ya, saya coba memperkenalkan kenapa sih kita kok dari kemarin terus concern ya, mengapa cyber security management itu sangat penting bagi baik itu perusahaan ya yang mencari profit ataupun government, instansi pemerintah yang tentunya ini berdampak pada reputasi, pada corporate image dan sebagainya, sehingga harus dicegah preventif sedini mungkin agar tidak terjadi tindak kejahatan dan merugikan perusahaan itu sendiri ya. Nah, rekan-rekan semua, ini contohnya ya, kita tindak kejahatan non fisik seperti cyber security ini memang tidak terlihat. Tiba-tiba data kita hilang, kemudian laporan keuangan hilang, kemudian data-data perusahaan hilang, dihack ya. Kemudian mereka mengirimkan ancaman untuk harus membayar senilai tertentu yang tentunya sangat merugikan oleh perusahaan, sehingga ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari walaupun kita bukan dari jurusan information technology, tetapi teman-teman berhubungan dengan digital, dengan internet, yang tentunya sangat erat kaitannya ini berhubungan dengan
kejahatan di dunia maya yang memang secara fisik tidak terlihat. Tiba-tiba orang mengirimkan undangan APK gitu ya, tiba-tiba teman-teman buka dan rekening tiba-tiba raib gitu ya, SMS banking, mobile banking. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita, minimal buat teman-teman semua di kelas ini saya harapkan melek terkait tindak kejahatan. Jadi jangan sampai teman-teman di sini sudah belajar mengenai cyber, malah teman-teman yang kena tindak kejahatan cyber ya seperti itu. Tiba-tiba uang di rekeningnya hilang gara-gara mengklik link tertentu atau APK tertentu yang tentunya merugikan kita semua ya seperti itu. Jadi seperti Tony Stark di samping ya misalnya dia nggak akan tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi yang terpenting adalah benar-benar kita harus bisa menjaga eh, pagar atau firewall gitu ya, atau kita menggunakan antivirus dan lain sebagainya sehingga tindak kejahatan ini bisa benar-benar kita jaga dan kita eh, tidak terjadi kejahatan tersebut. Kemudian apa yang akan terjadi ya? Jadi cyber security ini bisa aja yang pertama terkait spionase industrial. Jadi persaingan industri misalnya ya, pesaing kita ingin mengetahui strategi bisnis perusahaan, data pelanggan perusahaan, kemudian market share kita ya, titik distribusi kita dan lain sebagainya. Jadi mereka akan membayar hacker misalnya ya, kemudian mencuri data-data penting perusahaan di server sehingga mereka mendapatkan informasi penting yang tentunya sangat merugikan perusahaan karena ini adalah data internal atau data konfidensial yang harusnya bisa dijaga kerahasiaannya. Nah, ini juga sering terjadi untuk bisa menguasai dunia, mereka menguasai data, informasi penting, data security dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada juga terkait masalah asking company for ransom ya. Jadi ini bisa juga terjadi. Jadi asking company for ransom ini ketika hacker itu atau penjahat di dunia cyber itu melakukan tindak kejahatan, mereka misalnya mengunci data-data penting perusahaan ya, kemudian mereka meminta uang sejumlah tertentu, kalau enggak datanya terdelete otomatis misalnya. Jadi dengan ancaman ini, otomatis ini menjadi hal yang kejahatan yang luar biasa, apalagi berhubungan dengan data pelanggan. Ketika data pelanggan hilang, nama baik perusahaan juga akan hancur, dan ini mau nggak mau mereka harus mengeluarkan uang untuk menyelamatkan data penting ini. Nah, ini juga sangat berbahaya. Jadi ada juga alasan untuk mencari keuntungan dengan cara mengunci data-data penting, mengenkripsi sehingga si perusahaan yang tepat terjadinya tindak kejahatan cyber ini mau memberikan uang sejumlah uang kepada tindak kriminal cyber seperti itu. Kemudian juga mencuri informasi data kriminal, misalnya tadi ya, pada saat Yolanda menjelaskan ada juga kejahatan-kejahatan yang terjadi, data-data identitas publik, nomor handphone, alamat rumah, misalnya pejabat publik dan lain sebagainya, terpublish misalnya oleh hacker Bjorka mungkin beberapa tahun lalu yang mungkin lagi heboh, tiba-tiba Erick Thohir datanya dipublish atau beberapa pejabat lain ya dipublish di internet dan tentunya ini sangat berbahaya sekali seperti itu. Nah, hacker itu banyak cara ya mereka bisa masuk ke keamanan kita ya, mulai dari kita masuk lewat jaringan ya, lewat komputer, hardware ataupun software, ataupun kita ada link-link tertentu yang memang tidak jelas sehingga ini mereka bisa memasuki sistem internal perusahaan ataupun data pribadi kita. Makanya saya sarankan buat rekan-rekan semua juga, misalnya nih contohnya banyak sekali kalau saya temukan ya di kantor misalnya pelanggan tiba-tiba WA-nya nggak bisa digunakan, ternyata digunakan oleh WA orang lain. Tiba-tiba WA-nya dibajak misalnya. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan two-way authentication misalnya ya. Jadi ketika masuk ke WA itu harus diverifikasi masuk ke nomor handphone Anda misalnya ya, sehingga teman-teman itu bisa secure misalnya. Termasuk juga ada akun Gmail, akun medsos teman-teman juga bisa diaktifkan sehingga datanya nggak
dicuri oleh orang lain seperti itu. Karena ini kan sangat penting buat kita, apalagi misalnya teman-teman followersnya banyak, misalnya kayak saya misalnya contohnya YouTube saya udah hampir 20.000 subscriber, tiba-tiba YouTube-nya hilang karena akun Gmail-nya dihack orang. Nah itu kan nggak lucu. Jadi gimana caranya kita bisa mengamankan untuk bisa masuk ke sistem tersebut, kita harus diverifikasi benar-benar oh itu benar loh saya yang buka, bukan orang lain gitu ya. Jadi bagaimana organisasi baik itu bisnis ataupun government ya, pemerintah ya. Sebentar. Bagaimana pemerintah ataupun organisasi bisnis atau nirlaba itu bisa melindungi data dan informasi penting ya melalui perlindungan security system. Ya harapannya ya kita jauh dari kejahatan cyber security dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena yang seperti saya jelaskan di kelas sebelumnya, di minggu kemarin, bahwa semua bisnis, semua perusahaan, semua government saat ini mereka terkoneksi ya buat laporan, buat report, kemudian laporan keuangan, transaksi penjualan dan sebagainya. Mereka menggunakan sistem security. Tentunya ini kalau misalnya bocor ya pasti berimpact pada operasional perusahaan. Jadi misalnya contohnya Bank Jambi nih ya paling dekat sama kita. Kalau misalnya data transaksi perbankan di Bank Jambi dicuri oleh orang lain gitu ya, dan bisa dimodifikasi, misalnya Yolanda punya tabungan di Bank Jambi ada misalnya 10 juta, kemudian Amin Sobri ada 5 juta, tiba-tiba rekeningnya lenyap gitu, pasti yang dirugikan oleh teman-teman. Jadi ini menjadi penting buat kita terhadap tindak-tindak kejahatan cyber yang memang tidak kita sadari ini bisa mengancam kita sendiri ya, baik itu data, transaksi perbankan dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan semua, sebenarnya definisi cyber security itu sendiri sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi cyber security itu sendiri mungkin tadi sempat dijelaskan juga oleh Amin Sobri rekan kita di kelas ini, bahwa cyber security ini lebih ke suatu kegiatan praktek ya. Tujuannya tentunya ya melindungi hardware, misalnya di kantor itu, misalnya di perusahaan, misalnya ada laptop, ada printer, ada server, ada storage, ada jaringan dan lain sebagainya. Kemudian program, data pelanggan, data perusahaan, data transaksi keuangan, data pelaporan penjualan misalnya ya, dari serangan-serangan digital yang berbahaya, di mana serangan ini tentunya pasti ilegal ya. Kalau di sini berarti kita harus benar-benar menjaga gimana caranya, misalnya website perusahaan itu hati-hati agar tidak terhack, sehingga kalau teman-teman pernah ngelihat ya beberapa website pemerintah tiba-tiba error, tidak bisa diakses, ini kan menjadi citra buruk ya. Seberapa penting bagaimana kita bisa menangani hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau di dunia IT itu ada International Telecommunication Unit atau ITU, di mana cyber security ini didefinisikan atau dijelaskan dan didefinisikan sebagai aktivitas atau kebijakan dan konsep keamanan dan berfungsi tentu melindungi aset organisasi, karena data ya, kemudian transaksi, informasi yang ada di perusahaan dalam bentuk digital, dalam bentuk internet, dalam bentuk komputer ya, di server, di hard disknya kantor, misalnya di servernya kantor gitu ya, itu sangat penting untuk bisa dilindungi, karena ini tentunya juga berdampak pada transaksi operasional perusahaan tersebut seperti itu. Nah, kemudian ada juga aspek lain, yaitu praktek cyber security ini juga mencakup beberapa, misalnya contohnya pemasangan firewall, misalnya kalau rumah misalnya ya Yolanda buat rumah atau di rumahnya kan biar aman kan dari pencurian kan teman-teman, ini ya masang pagar misalnya, atau ada satpamnya misalnya, itu contoh sederhana seberapa penting untuk mencegah agar orang-orang yang tidak kita harapkan itu bisa kita jauhkan dari tindak kejahatan cyber. Kemudian backup data, kemudian multi factor authentication ya. Jadi yang tadi saya jelaskan, multi authentication ini agar pada saat login nggak sembarang orang bisa masuk ke user login kita misalnya ya, contohnya di medsos, WhatsApp atau akun email dan lain sebagainya. Dan ini tentunya diharapkan bisa untuk mencegah terhadap kejahatan kriminal cyber yang masuk ke sistem suatu organisasi atau perusahaan. Bayangkan ya misalnya
Contohnya ya, contohnya di sini misalnya teman-teman sudah kuliah semester berapa? Semester 4 ya. Tiba-tiba datanya dihack ya misalnya ya. Datanya dihack, KRS teman-teman yang sudah kuliah misalnya IPK-nya 3,7 tiba-tiba hilang gitu ya. Misalnya si Rosalia tiba-tiba datanya hilang ya, berkasnya nggak ada disimpan di sistem sehingga ini pasti bermasalah gitu ya, dan tentunya ini nggak diharapkan di Unja gitu ya, karena akan menjadi citra buruk bagi Unja bahwa sistem keamanannya, IT-nya nggak kuat gitu ya. Nah ini begitu juga di perusahaan termasuk di perbankan, telekomunikasi lain dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, konsep cyber security itu ada 3 yang sederhana yang mungkin perlu teman-teman pahami. Konsep cyber security itu yang pertama adalah konsep CIA Triad. Jadi ini adalah guidance, arahan bagaimana ketika kita mengambil kebijakan suatu cyber security management itu bisa dilaksanakan ya untuk melindungi keamanan informasi. Yang pertama adalah terkait confidentiality atau kerahasiaan. Jadi kerahasiaan ini ya bagaimana kita bisa melindungi data-data perusahaan yang konfidensial, yang tidak boleh diakses oleh sembarang orang ya. Terhadap kebocoran data itu kita harus lindungi. Kemudian hanya orang-orang yang bisa mengakses tertentu, misalnya untuk laporan keuangan ya. Kemudian two-way factor authentication ya ini juga diaktifkan ya. Misalnya saya sendiri, misalnya sekarang saya di Bengkulu, saya mau masuk untuk mengakses data perusahaan, saya harus menggunakan namanya virtual private network. Jadi di perusahaan itu biasanya ada, teman-teman pernah mungkin dengar, ada yang namanya internet, ada yang namanya intranet. Jadi kalau internet itu mungkin teman-teman mengakses Facebook, mengakses Google, buka Detik, buka Kompas ya, buka kayak Siakat itu termasuk masih internet ya, tidak menggunakan virtual private network. Namun yang intranet ini lebih ke security-nya lebih dalam lagi. Jadi yang bisa mengakses ke website tersebut hanya orang-orang tertentu karena memang harus diverifikasi betul. Jadi contohnya saya mau mengakses data pelanggan, saya harus masuk ke VPN atau Virtual Private Network-nya Telkomsel sehingga saya baru bisa mengakses. Tapi kalau hanya menggunakan WiFi gitu ya, WiFi IndiHome di rumah Bengkulu, saya nggak bisa masuk. Saya harus benar-benar menggunakan Virtual Private Network tersebut sehingga bisa mengakses. Nah ini menjadi salah satu cara untuk bisa melindungi agar orang-orang penting atau orang-orang tertentu saja yang memang punya tanggung jawab dan punya power untuk memang bisa masuk ke situ. Orang yang tidak berkepentingan tidak boleh diperkenankan untuk masuk ya. Ini masalah keamanan data. Kemudian contohnya ya yang tadi teman-teman masuk ke Facebook, WA, IG itu menggunakan two-way authentication. Jadi pada saat mereka tahu Gmail teman-teman dan mau masuk akun Facebook atau Instagram, nanti ada notifikasi. Ada yang mencoba untuk mengakses apakah ini benar Anda atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, si Facebook akan memblok orang tersebut. Jadi ini juga menjadi security, cara yang sangat penting. Itu cara sederhana ya. Apa contoh sederhana bagaimana pentingnya untuk keamanan data pribadi, minimal data medsos kita lah misalnya seperti itu. Kemudian mobile banking juga sama, misalnya SMS banking juga sama, mereka harus verifikasi lewat SMS dan lain sebagainya sehingga ini benar-benar bisa terlindungi datanya. Nggak semua orang bisa mengakses data mobile banking ini karena berkaitan dengan transaksi keuangan dan lain sebagainya. Yang kedua, selain kerahasiaan atau confidentiality, yang kedua adalah dari sisi konsep cyber ini adalah integrity. Integrity ini artinya bagaimana kita bisa menginformasikan sesuatu yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Jadi selain menyimpan informasi, perusahaan juga perlu menjaga data yang dimiliki oleh pengguna. Misalnya ya tadi Bank Jambi, Telkomsel, misalnya ada data pelanggan itu harus kita jaga agar tidak tersebar di publik ya. Karena kalau ketika tersebar pasti akan berimpact terhadap image perusahaan,
datanya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Sehingga untuk menghindari kebocoran data ini atau data leak ini kita lakukan enkripsi misalnya tadi yang dijelaskan oleh si Amin Sobri ya. Tanda tangan digital atau sertifikat authority ya. Jadi memang benar-benar harus orang yang bersangkutan dan sangat penting untuk kita jaga kerahasiaan informasi yang ada di perusahaan. Kemudian terkait konsep cyber security yang terakhir adalah mengenai availability. Availability apa maksudnya? Di availability ini, jadi jangan sampai pelanggan itu kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan miliki. Misalnya perusahaan Anda memiliki aplikasi keuangan, mobile banking misalnya ya. Tiba-tiba aplikasi keuangannya sedang macet, tidak tertangani dalam kurun waktu tertentu, dan ini mungkin bisa pelanggan itu berpindah ke operator lain atau perusahaan lain atau pesaing lain seperti itu. Jadi ini mungkin terjadi teman-teman, contoh di salah satu perbankan syariah terbesar di Indonesia di beberapa tahun kemarin ya, di beberapa waktu lalu kemarin tidak bisa diakses. Mungkin ada teman-teman di sini yang menggunakan layanan tersebut sehingga ini menjadi hal yang luar biasa. Bayangkan ya kalau misalnya kita hanya nyimpen tabungan kita semuanya di perbankan tersebut, tiba-tiba kita nggak bisa ngakses ATM, kita nggak bisa ngakses mobile banking, sedang kita butuh uang untuk beli beras misalnya ya, untuk beli makan, dan sehari Sabtu Minggu banknya tutup, bayangkan ya, ini juga akan berimpact pada citra perusahaan tersebut. Jadi availability ini lebih bagaimana kita bisa melindungi data perusahaan, sistem perusahaan, agar bisa bekerja 24 hours, 7 days a week misalnya ya. Jadi bisa terus diakses setiap waktu sehingga si pelanggan pun juga happy dengan layanan kita karena tidak terjadi kejahatan ataupun masalah pada saat mengakses. Kemudian di era saat ini saya yakin di semua organisasi ya, baik itu pemerintah, government ataupun di instansi swasta, multinational company, bahkan UMKM pun juga ya, pendidikan ya, juga membutuhkan internet untuk terkoneksi dan beroperasi. Jadi semua orang, saya saat ini terkoneksi dengan teman-teman semua di Zoom gitu ya. Kemudian semua orang terkoneksi dengan internet ya. Teman-teman mengupload tugas di Google Sheet saya sehingga saya dengan gampang melihat siapa yang sudah mensubmit, siapa yang belum. Kemudian bisa kita cek gitu ya, real time seperti itu. Kemudian selanjutnya komunikasi antar karyawan, antar cabang ya, report, sistem, kemudian sistem inventory, sales reporting, distribution, kemudian marketing dan lain-lain juga tentunya ini terkoneksi dengan internet satu sama lain seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf, oke. Nah, kemudian selanjutnya website, sosial media, sistem database, pelanggan, CRM, aplikasi misalnya teman-teman mengakses PLN Mobile gitu ya, My Telkomsel, My IndiHome, Bank Mandiri Livin, BNI Mobile Banking misalnya ya. Ini bagaimana kita bisa melindungi agar pelanggan itu bisa terkoneksi, tidak ada gangguan, tidak down sistemnya, sehingga tentunya bisa membuat pelanggan makin happy dan puas dengan layanan kita. Impact-nya adalah secara jangka panjang, sistem yang terjaga, keamanannya, pelanggan akan nyaman menggunakan produk kita, sehingga mereka akan berbondong-bondong dengan menggunakan produk dan layanan kita, tentunya berimpact pada performance sustainability bagi perusahaan. Kemudian juga bagaimana pentingnya komunikasi dengan stakeholders, pemegang saham, eksternal, perlindungan data konsumen, dan lainnya. Ini juga sangat penting. Mengapa benar-benar kita belajar cyber security ini, dan tentunya juga sangat baik ya pada teman-teman, karena teman-teman khususnya belajar khusus di prodi digital yang tentunya lebih banyak belajar mengenai ke arah digital bisnis seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, manfaatnya sendiri kenapa kita harus mempelajari cyber security ini,
di kelas ini tentunya bagaimana kita bisa melindungi data sensitif perusahaan ya, seluruh data itu bisa terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari ancaman pencurian identitas misalnya. Kemudian menjaga produktivitas ya dengan cyber security, sistem dan jaringan kita lebih terlindungi dari malware ya, ancaman malware ya, macam-macam ya virusnya ya, phishing, malware, scammers ya, dari ancaman sehingga Anda tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman ya. Kemudian waktu pemilihan yang lebih singkat pemulihan. Jadi pada saat terjadi kejahatan misalnya ya. Contohnya bukan kejahatan aja misalnya. Contohnya tiba-tiba misalnya yang Bank Jambi, case-nya Bank Jambi, tiba-tiba kantor cabang pembantu di Muarabungo kebakaran misalnya, atau terjadi pencurian data di sana, karena teman-teman melakukan backup data dan lain sebagainya, di cabang Muarabungo tetap bisa jalan gitu ya, karena mereka punya sistem yang terintegrasi dan tersimpan juga di kantor cabang pusatnya yang di Jambi yang ada di Telanai misalnya seperti itu. Kemudian membangun kepercayaan customer ya, ya pasti. Jadi kalau misalnya kayak kemarin ya terjadi perbankan syariah yang sempat down gitu ya, pasti berimpact pada kepercayaan customer. Ini kenapa nih? Yuk kita pindah aja lah ke layanan perbankan lain, misalnya ke BCA misalnya. Karena sistem IT-nya lebih bagus, lebih kuat, misalnya seperti itu. Dan kita juga sebagai pelanggan juga nggak was-was nih. Kita naruh uang di sana, hilang nggak ya? Hilang nggak ya? Ya. Jadi kita harapannya dijauhkan dari eksploitasi hacker yang tentunya berdampak pada image dari perusahaan itu tersendiri gitu ya. Nah ini contoh sederhana ya, contohnya tadi saya jelaskan offsite disaster recovery. Dulu saya sempat di Hewlett Packard Indonesia di HP ini dulu kita sempat ada juga produk kita yang berhubungan dengan storage dan ya untuk teknologi mirroring ya, VMware gitu ya, virtual mirroring misalnya. Jadi server data-data backup perusahaan eh, disimpan di awan ya. Di awan ini bisa aja servernya atau storage-nya penyimpanan ada di Amerika, ada di Singapura misalnya, atau di Bandung ya. Sehingga pada saat terjadi banjir, bandang ya, data-data perusahaan masih tetap tersimpan dengan rapi gitu ya. Contohnya kayak kemarin saya jelaskan ke teman-teman ya, saya pernah kehilangan misalnya paspor gitu ya, tapi saya punya kopinya, saya simpan di iCloud misalnya, saya simpan di Google Drive, saya bisa tetap akses dan saya tunjukkan ini identitas saya, dan tentunya ini sangat membantu. Karena yang penting adalah kita terkoneksi dengan internet, kita bisa mengakses data-data itu. Contohnya seperti itu, contoh sederhana ya. Jadi kita bisa dengan adanya disaster recovery data ini untuk melindungi data-data penting. Ya kita nggak tahu terjadi sesuatu kebakaran, banjir, pencurian. Kalau misalnya kita bisa membuat plan A, plan B, tentunya kita bisa melindungi data itu dengan lebih aman gitu ya. Contohnya Bank Jam 9 Jambi beroperasi di Jambi, bergerak di bidang perbankan ya, selain memiliki server dan storage penyimpanan, juga di gedung pusat Bank 9 Jambi mereka juga menggunakan layanan penyimpanan data misalnya di Jakarta, sehingga ketika terjadi kebakaran atau gempa bumi di Jambi mereka masih memiliki data yang aman di backup server dan storage di Jakarta ya. Jadi ini contohnya berapa pentingnya disaster recovery bagi perusahaan untuk melindungi data-datanya ya, baik itu terjadi kejahatan digital, kejahatan cyber security, ataupun terjadi disaster recovery, contohnya gempa, banjir, dan lainnya yang memang di luar kendali kita seperti itu. Nah ini contohnya ya teman-teman, saya yakin teman-teman sempat melihat kasus ini di TikTok, di X atau di Twitter, di Instagram ya, yang memang heboh ya. Jadi transaction letter yang dibuka oleh Bjorka ya, jadi informasi data pribadi para pejabat ya dipublish seperti itu ya. Kemudian juga ada contohnya Tokopedia sempat ini ya bocor datanya ya, records from Tokopedia, Indonesian largest online store. So that's why ini sangat penting untuk menjadi pelajaran bahwa
ini berhubungan dengan kepercayaan pelanggan kalau misalnya teman-teman bekerja di entitas bisnis misalnya, karena ini berimpact jangka panjang pada image perusahaan ya seperti itu. Kemudian, nah ini contoh yang sering kita hadapi misalnya ya, surat undangan pernikahan digital APK yang terbaru juga ada paket, tolong dibuka, benar nggak alamatnya di sini? Ya, apakah ini benar paket Anda gitu ya? Jadi sangat bahaya sekali, teman-teman. Mohon berhati-hati. Bisa diinformasikan ke orang tua yang awam terkait teknologi ya. Hati-hati menyimpan mobile banking ya. Salah satu keamanan yang hebat dari Apple adalah bisa melindungi ya case-case yang seperti ini. Mereka lebih aman ya, secure ya. Kalau di Android mungkin ketika langsung dibuka APK-nya langsung running, langsung nyedot, langsung data kita bisa disalahgunakan. Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi di iPhone ya ini nggak akan bisa kebuka karena memang formatnya DMG. Kalau ini kan APK titik APK ya, jadi memang harus berhati-hati seperti itu. Kemudian tipe ancaman cyber nih banyak banget nih. Yang pertama contohnya kejahatan cyber nih cybercrime ya, memanipulasi data, membuat transaksi data secara ilegal sehingga perusakan pada sistem komputer, kemudian mengancam kalau misalnya nggak ditransfer 10 miliar nanti datanya akan terenkripsi dan akan terdelete misalnya, sehingga menimbulkan kekacauan pada sistem komputer yang tentunya ingin mencari materi ya seperti itu. Kemudian ada cyber attack ya, sejenis cybercrime yang ini berhubungan dengan menyerang misalnya website perusahaan, website pemerintah gitu ya. Ada kepentingan politik, tujuannya hampir sama, yaitu menciptakan kerusuhan atau mencari keuntungan ya. Yang paling berbahaya ya pasti mencuri data pelanggan. Kemudian ada juga cyber terrorism, jika serangan cyber ini sempat menimbulkan ketakutan yang amat akut, menciptakan kepanikan massal misalnya. Disebut cyber terrorism, pola yang dilakukan pun serupa, memberikan ketakutan sehingga publik merasa bingung dan panik ya. Jadi ini beberapa tipe ancaman terhadap dunia cyber di internet yang patut dan wajib kita waspadai sebagai anak digital ya. Karena teman-teman terkoneksi semua dengan internet, terkoneksi semua laptopnya dengan internet, kemudian buka medsos setiap hari, TikTokan setiap hari, YouTube, buat tugas di internet dan lain sebagainya, yang tentunya harus hati-hati. Tiba-tiba buat skripsi dan tiba-tiba datanya hilang kena virus, pasti sangat berbahaya sekali. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita. Kita mulai dari kita diri sendiri, kita harus hati-hati terkait ancaman-ancaman cyber security seperti ini. Nah, ini mungkin yang sering teman-teman dengar tapi agak aneh ya. Sebenarnya phishing nih apa sih, malware nih apalagi, ransomware apalagi ya. Jadi tipe ancaman terhadap cyber security lainnya yaitu contohnya phishing. Jadi si hacker atau attackers ini berusaha mencari data sensitif korban dengan cara menyamar sebagai institusi legal dan menghubungi mereka melalui email, telepon maupun pesan teks ya. Contohnya ya tadi misalnya di WA undangan gitu ya. Kemudian di email tuh sering banget saya terima email yang ini ya mengatasnamakan institusi legal dan kita harus mengklik link ya, tiba-tiba nanti orangnya bisa mengambil data-data kita dan lain sebagainya. Malware, nah malware ini program yang dibuat, aplikasi yang dibuat untuk mengeksploitasi atau merusak perangkat server maupun jaringan Anda. Jadi tiba-tiba kita kena virus gitu ya, apalagi laptop Windows ya. Dulu pas zaman kuliah tiba-tiba saya ngopi dari warnet, ngeprint dari warnet, tiba-tiba masuk colokin flash disk ke komputer, tiba-tiba komputer datanya nggak bisa dibuka gitu ya, sering banget. Nah ini mungkin teman-teman juga sering ya, mungkin nemu yang case kayak gini. Nah, kalau di MacBook itu dia lebih aman, jarang sekali yang kena seperti ini. Jadi ini jadi perhatian buat teman-teman, bisa dipasang antivirus misalnya. Jadi pada saat menyolokkan flash disk yang baru dari flash disk yang lain, di scan dulu biar aman ya. Jadi filenya nggak rusak. Selain ditaruh di filenya di laptop, kalau file-file penting juga taruh di Google Drive misalnya ya, di iCloud, di OneDrive atau di penyimpanan cloud di awan lainnya ya. Kemudian ada ransomware ya, tipe malware yang didesain untuk mengunci file ya, misalnya dienkripsi
kalau buka aplikasi folder itu harus buka dikasih password misalnya ya, dan meminta bayaran sejumlah uang tebusan ini ransomware contohnya ya. Kemudian social engineering ya, pelaku mengeksploitasi aspek psikologi korban dengan mendorongnya untuk memberi informasi personal maupun akses terhadap perangkatnya. Ada juga misalnya ya, tiba-tiba dihack, kemudian diancam kalau Anda tidak memberikan uang tertentu, nanti foto-foto di handphonenya yang berbau pornografi misalnya ya, disebar di internet. Itu juga banyak terjadi kejahatan yang mungkin teman-teman sempat baca, sempat lihat, sempat dengar dari medsos, dari internet, berita dan lain sebagainya. Oke, terkait pertemuan kedua, ada yang mau ditanya kira-kira sebelum saya masuk dan menjelaskan untuk tugas kuliah yang kedua di minggu depan? Silakan kalau ada yang mau ditanya, siapa Ayu, Farhan, siapa Ilyas, Nanda, Nela ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, untuk tugas minggu depan, saya mau anggota kelas ini saya buat kelompok. Jadi untuk kelompok 1, Amin, Raffi, Syafiq, Razalia, itu kelompok 1. Itu akan membahas, sebutkan dan terangkan beberapa contoh aktivitas ilegal terkait ancaman cyber security, phishing, malware, ransomware, social engineering, cyber attack ataupun cyber terrorism, contohnya juga ya, terangkan sehingga kita lebih mendalami lagi contoh-contoh ancaman cyber ini di dalam bentuk presentasi dan dalam bentuk video di YouTube ya. Jadi teman-teman tugasnya dibuat dulu, dijelaskan dalam bentuk YouTube. Kemudian minggu depan setiap kelompok menjelaskan maksimal satu kelompoknya 5 menit untuk menjelaskan hasil dari diskusinya gitu ya. Dijelaskan di presentasi seperti tadi. Kalau tadi kan sendiri-sendiri, tapi ini berkelompok ya untuk menjelaskan tugas ini. Yang kedua, kelompok 2, Nanda, Fahrul, Roy, Muhammad Farhan, jelaskan dan terangkan terkait cybercrime dan berikan contoh serta penjelasan beberapa contoh case cybercrime yang Anda temui, misalnya di dunia, di Amerika atau di Indonesia yang pernah terjadi gitu ya. Kelompok 3, Umar, Fadri, Irsya, Ayu, carilah profil perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan layanan cyber security. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia menjual jasa untuk pengamanan keamanan jaringan. Kalau misalnya kalau fisik itu ada satpam misalnya ya, perusahaan penyedia jasa pengamanan, ini dia jasa pengamanan untuk jaringan dan security digital, internet, komputer dan lain sebagainya. Itu banyak perusahaannya, teman-teman bisa ambil profil, bisa ambil 4 atau 5 perusahaan, silakan nanti dijelaskan ini perusahaan apa, dia jualan paket layanan apa gitu ya. Memang mereka fokus di dunia cyber dan lain sebagainya. Kemudian kelompok 4, Muhammad Ilyas, Mariani, Haziel, Nela, Yolanda ya, carilah dan jelaskan berapa profil tokoh hacker terkenal di bidang cyber security di Indonesia atau di dunia. Silakan dijelaskan biar kita lebih tahu, oh ternyata tokoh-tokoh cyber di dunia ini di Indonesia ini gitu ya. Kemudian teman-teman bisa buat dalam bentuk PPT, kemudian dijelaskan dalam bentuk video di YouTube, semua orang ada mukanya di sana, dijelaskan. Kemudian teknisnya terserah teman-teman pakai pakai Zoom atau teman-teman gabungin beberapa video penjelasan, silakan diatur aja. Yang pasti saya mau semua anggota kelompok itu join. Kalau misalnya anggota kelompoknya nggak mau ikut dan nggak aktif, dihubungin nggak mau, ya nggak usah dimasukin namanya, berarti nilainya kosong gitu ya. Jadi tolong diinformasikan semua anggota kelompok wajib untuk aktif membuat tugas seperti itu dan diupload di YouTube. Kemudian link tugas upload YouTube kayak biasa di link yang sudah saya berikan di grup, sudah saya insert juga di di statusnya grup juga ada linknya, di situ sudah saya masukkan, teman-teman tinggal masukkan aja. Itu paling lama hari Minggu depan tanggal 18 Februari 2023 jam 5 sore ya. Nah, hari Seninnya nanti teman-teman presentasi dari PPT yang udah dibuat untuk video itu dipresentasikan. Jadi nanti minggu depan jam setengah 5 nanti saya berikan waktu setiap kelompok paling lama 5 sampai 7 menit untuk
presentasi hasil dari tugasnya ya. Kemudian sudah itu aja udah cukup ya. Setiap kelompok minggu depan siapkan PPT maksimal 10 menit per kelompok untuk presentasi dari hasil dari review dan mencari literasi referensi yang ada di internet seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk anggota kelas untuk sore ini sebelum saya cek absensi. Ada yang mau ditanyakan? Amin, Ayu, atau Farhan, Roy, Raffi, Nela, Yolanda? Nggak ada? Cukup, Pak. Cukup ya? Saya mengumpulkan tugas kemarin tuh Pak, ada kesalahan teknis Pak. Bisa dibuka kembali nggak Pak? Untuk spreadsheet-nya. Di WA ke saya aja nanti saya yang input. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Oke. Untuk Umar untuk Fahrul ini ada Iya, di Pak. kelas kita atau enggak ya? Ada Pak di kelas kita, Pak. Fahrul, coba diinformasikan ya. Oh, iya. Untuk tugasnya nggak buat ya, harapannya ini juga nggak hadir kayaknya kelas hari ini ya. Semua anggota kelas harapannya kita cuman optimalisasi 1 jam 1 jam setengah ya. Saya minta semuanya bisa hadir ya. Mau dari rumah, mau dari kafe, mau dari kampus, mau dari tempat kosan dan lain sebagainya, harapannya bisa hadir semua untuk bisa kuliah secara online gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sebelum saya tutup, saya coba absen dulu. Hari ini tanggal 12 ya, tanggal 12. 12. Oke, sebentar. Oke, ini untuk link tugas kedua tinggal di-upload di sini, teman-teman ya. Silakan. Nah, oke, untuk absensi, untuk Amin ada? Pak, Sebentar, ini kok nggak mau diketik. Oke, sebentar ya, saya coba buka yang lain. Oke, Amin Sobri ada? ada Pak. Hadir. Kemudian Raffi, Hadir, Pak. terima kasih. Kemudian Muhammad, Safik, Alfa ya. Wah, Nak Razalia ada? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Nanda, Hadir, Pak. terima kasih. Fahrul Alfa, Roy Apriansa, Hadir, Pak. terima kasih. Kemudian Muhammad Farhan, Hadir, Pak. terima kasih. Umar, ada Umar? Pak. Ada Fadri, Hadir, Pak. terima kasih Fadri. Terus Irsa, Aulia, Hadir, Pak. terima kasih. Ayu, Hadir, Pak. Ayu ada? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ilyas Rifai, Hadir, Pak. terima kasih. Marfani, Hadir, Pak. terima kasih. Haziel, Alpa ya. Kemudian Nela, Hadir, Pak. oke. Hadir. Yolanda ada? Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk absensinya. Saya copy dulu. Oke. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tolong dibuat tugasnya. Sampai ketemu di minggu depan. Jaga kesehatan selalu. Dan tugasnya dibuat on time ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi